Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sukses Mulia, apa kabarnya nih? Semoga senantiasa sehat walafiat ya. Senang sekali Bunda bisa bertemu dengan kalian via video ini untuk kembali kita sama-sama menggali ekonomi, pembelajaran ekonomi, dan semua informasi yang tertuang tentang ekonomi. Oke, topik apa yang akan kita bahas kali ini? Pastinya tetap stay tune di Economy Live dan mari kita sama-sama membahas tentang sesuatu berikut ini. Sobat-sobat sekalian, kalau kita bicara tentang gambar yang ada di depan kalian nih, apa yang bisa kalian lihat dari gambar tersebut? Apa yang bisa kalian telaah dari gambar tersebut? Oke, pasti tahu lah ya. Nah, coba lihat nih, ada 10 orang terkaya di tahun 2019, salah satunya adalah pendiri Amazon ya. Nah, apa yang bisa kalian lihat juga nih, telaah juga nih dari gambar yang tadi pertama dengan gambar yang kedua. Gambar kedua dan gambar pertama ini jelas memiliki perbedaan, yaitu mereka mengalami perbedaan distribusi pendapatan. Ada kesenjangan antara masyarakat menengah bawah dengan masyarakat menengah atas. Distribusi pendapatan ini menjadi permasalahan makroekonomi khususnya karena kesenjangan perlu untuk diratakan. Nah, apa saja yang termasuk dalam distribusi pendapatan, baik secara arti, latar belakang, kemudian alat ukurnya apa, permasalahannya apa saja, dan bagaimana alternatif ataupun solusi yang bisa dilakukan oleh kita sebagai pengamat makroekonomi dan dunia, khususnya kita di dunia pendidikan. Nah, kita lihat dulu nih. Arti distribusi pendapatan sendiri merupakan penyebaran pendapatan di suatu wilayah. Kalau distribusinya bagus, maka tidak akan ada kesenjangan. Sementara jika distribusinya bermasalah, maka akan ada kesenjangan antara yang kaya, menengah, dan yang miskin. Apa sih yang membuat penyalurannya berbeda-beda? Nah, ini bisa dilatar belakangi oleh paling tidak dua hal, yaitu kesenjangan ekonomi, dan ini akan berpengaruh terhadap kesenjangan sosial dan akhirnya kebijakan, gitu ya. Kalau kita lihat latar belakang distribusi pendapatan menjadi timpang, kesenjangan ekonomi ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal nih teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana setiap orang punya faktor produksi yang banyak atau sedikit. Semakin banyak faktor produksi yang dimiliki, maka biasanya semakin baik tingkat perekonomiannya, dan itu pun sebaliknya, jika semakin sedikit maka semakin kurang baik dalam sejahtera negara kesenjangan tersebut. Ekonomi. Kesenjangan ini bisa terjadi karena banyak faktor, misalkan ada perbedaan faktor produksi tadi, kepemilikannya, atau orang yang memegangnya, atau kebijakan pemerintah, dan kondisi politik sosial negara tertentu. Untuk itu perlu kita mengetahui ukuran distribusi pendapatan suatu negara menggunakan dua cara, yaitu kurva Lorenz dan indeks Gini. Pada kurva Lorenz semakin diagonal berarti semakin merata, sedangkan di indeks Gini semakin mendekati angka 0 berarti semakin merata distribusi pendapatannya. Tidak merataan distribusi pendapatan akan menyisakan masalah yang banyak. Paling tidak ada 4 hal yang menjadi urgent. Yang pertama adalah kesenjangan pendapatan ekonomi yang mempengaruhi pada kondisi sosial. Kemudian akan ada kemiskinan, inflasi, dan perbedaan kualitas hidup. Ini esensi dari 4 hal yang menjadi masalah. Lalu apa yang menjadi alternatif untuk dilakukan? Sebagai masyarakat, kita bisa mengutamakan ilmu pendidikan dan hidup hemat serta cermat. Bagi pemerintah, perlu untuk melakukan pemerataan pembangunan dan membuat regulasi khusus. Oke, kalau kita lihat dari kurva Lorenz, ini ada garis merah line of equality. Ini maksudnya adalah semakin pertumbuhan penduduk itu banyak, tetapi diimbangi dengan penambahan pendapatan, maka sebenarnya kondisi pemerataannya juga bisa lebih baik. Nah, di sini semakin mendekati angka atau maksud Bunda garis merah, itu berarti semakin rata distribusi pendapatannya, sehingga kalau misalkan ada kaum menengah atas, maka kondisinya menengah atas semua, seperti itu. Kalau garisnya menjauh atau justru semakin ke kanan,
menjauh dari garis yang merah berarti semakin tidak merata distribusi pendapatannya. Di sini teman-teman bisa melihat ada garis biru di 0,29 dan 0,71. Semakin tinggi angkanya berarti semakin tidak rata. 0,7 itu berarti semakin tidak rata. Dengan kata lain, angka tersebut menunjukkan ketimpangan ekonomi yang nanti bisa berdampak pada ketimpangan sosial. Kurva Lorenz ini menggambarkan hubungan antara income per kapita dengan populasi penduduk yang ada di suatu negara. Jadi melihat ekonomi dari sisi demografi juga ya teman-teman ya. Kurva Lorenz ini ditemukan oleh Profesor Lorenz yang merupakan ekonom barat yang meneliti tentang bagaimana persebaran pendapatan per kapita di negara-negara, khususnya di negara-negara sedang berkembang. Setelah kurva Lorenz, ada indikator berikutnya yang juga bagian dari penjelasan dalam kurva Lorenz ya, yaitu yang bernama indeks Gini atau angka koefisien Gini yang ditemukan oleh Gini sehingga namanya menjadi indeks Gini. Nah, angka koefisien ini menggambarkan tentang bagaimana sebuah negara memiliki pemerataan pendapatan dengan menghitung beberapa angka. Jika angkanya sama dengan 0, berarti pendapatannya merata di negara tersebut. Sementara jika angkanya mendekati angka 1, berarti negara itu memiliki kesenjangan ekonomi atau pemerataan pendapatan yang tidak merata. Jadi penting untuk menjaga angka untuk mendekati angka 0 dibandingkan dengan angka 1 ya teman-teman, sebagai ciri pendapatan nasionalnya didistribusikan dengan baik. Kalau kita melihat indeks Gini dari kurva Lorenz yang tergambarkan, di situ ada skop yang berwarna kuning. Nah, itu menunjukkan bahwa Gininya itu lebih dari 0, tetapi belum sampai angka 1. Di sini terjadi kurang meratanya pendapatan, seperti itu teman-teman. Nah, kalau yang ini, kurva Lorenz dengan indeks Gini yang lebih cekung lagi gitu ya teman-teman, ini lebih tidak merata lagi. Di sini terlihat bahwa angkanya bisa jadi lebih dari 0,3, 0,4 itu sudah kurang baik, sehingga termasuk bahwa distribusi pendapatannya kurang merata. Nah, jika kita melihat bentuk kurva seperti ini dengan indeks yang berada sama dengan 1, itu berarti pemerataan pendapatannya sangat buruk gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai suatu negara itu mencapai angka total inequality-nya sampai dengan 1 ya. Mudah-mudahan Indonesia tetap terjaga ya di 0,3 sampai 0,4. Demikian penjelasan Bunda tentang kurva Lorenz dan indeks Gini sebagai alat ukur distribusi pendapatan suatu negara. Terima kasih atas atensinya dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time in next information and knowledge.